warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Catatan Pipit Ika. Hari ini saya kedatangan tamu yang cukup menarik. Mendengar banyak sekali pengalaman misteri aja kita sebutnya. Oke. Halo semua, baru kali ini aku datang diundang di Catatan Pipit Ika, ngobrol cerita. Ternyata masih ada sangkut pautnya lah. Ya, masih ada. Iya, dengan apa yang aku sampaikan di channelku. Ya, nanti follow channelnya Mas Dewa juga, nanti ada di bawah nanti ya. Oke. Yang mau saya tanyain, Mas Dewa, saya dengar bisa baca kartu. Kemarin itu aku habis bikin podcastan tentang pembacaan kartu. Iya. Tapi ini kartu remi. Kalau Mas Dewa kartu tarot. Kartu tarot. Oke, jadi Mas Dewa bisa baca kartu tarot itu atau bagaimana? Kalau dibilang bisa baca, itu enggak juga. Jadi kalau misalkan bisa baca, berarti kan dia mempelajari kartu tarot, deck ini. Tetapi awalnya aku kenal tarot itu dari temanku. Memang dia tarot reader. Hanya si temanku yang cewek itu bilang, kartu punya suamiku ini yang susah dibaca. Oh, oke. Karena kartu tarot itu kan ada tingkatannya. Oh, oke, aku belum tahu itu. Jadi Nah itu katanya ini yang salah satu yang susah untuk dibaca. Ya, oh, oke. Itu ditunjukkan, aku ambil, ini kok menarik. Sama suaminya disuruh, ini seperti apa? Aku bacalah, seperti ini. Ternyata klik. Oh, Sama si suaminya itu. Langsung nanya, loh kamu pernah belajar ini? Enggak pernah, pegang kartu tarot aja baru pertama ini, tahu bentuknya baru ini. Ada beberapa orang itu yang misalkan ada permasalahan, dia tidak bisa mengungkapkan permasalahannya itu secara omongan. Nah, ada kalanya menggunakan media itu lebih gampang untuk si narasumber itu. Okay. Nah, mungkin aku di sisi yang itulah. Oke. Jadi kan karena kan banyak juga yang berprasangka membaca atau membacakan kartu atau minta dibacakan kartu adalah sesuatu yang musyrik lah. Ya, nilainya lebih kembali ke niat. Karena gini, untuk apa sih diciptakan kartu tarot, gitu kan? Aku tidak mengenal tarot secara detail, tapi hal-hal yang ada hubungannya, yang nabrak-nabrak seperti itu ya. Awalnya itu diciptakan bukan untuk sesuatu yang negatif. Sama kita berbicara masalah mistis juga. Misalkan boneka apa itu? Jelangkung. Orang kalau dengar jelangkung itu apa? Pasti langsung konotasinya negatif. Ya, oh ini buat klinik dan lain-lain. Padahal kalau kita mempelajari awal jelangkung itu untuk apa sih? Ternyata itu untuk kepentingan medis. Nah, jadi pada waktu dulu itu kan belum ada yang namanya dokter, laboratorium dan lain-lain. Ketika orang mempunyai permasalahan dengan tubuhnya, istilahnya penyakit, tidak ada orang yang bisa mendiagnosa karena belum ada dokter. Nah, boneka jelangkung itu digunakan sebagai media untuk mendiagnosa orang ini punya permasalahan apa di tubuhnya. Sama seperti santet, ya kan, memasukkan sesuatu ke tubuh orang. Pada saat itu bukan seperti itu konsepnya, untuk mengambil sesuatu yang tidak benar di tubuhnya itu untuk dikeluarkan. Kalau sekarang operasi. Oke. Berarti ini kita ngomongnya oknum-oknum ya? Iya. Padahal dia ada bukan untuk itu maksudnya. Iya. Oke, balik ke yang baca kartu tadi. Apakah ada efek ketika Mas Dewa membacakan kartu tarot ke teman Mas Dewa? Nah, ada kartu tarot itu kan beda-beda gambarnya, kecuali yang tarot yang apa namanya kartu tarot yang standar. Itu ada bukunya, bisa dibaca. Yang aku punya itu pun ada bukunya, tapi kan bahasa Inggris. Tapi nggak pernah tak baca. Jadi gambar, oh ini artinya gini, udah tak hafal. Gambar ini menurut persepsi artinya gini. Tapi ketika ketemu orang, bacaannya beda orang, beda bacaan, ya. Pasti munculnya kadang ini kan harusnya gini, tapi ternyata beda orang beda. Akhirnya beberapa orang udah aku baca, ternyata ya klop, puji Tuhan klop. Terus aku cerita sama yang punya kartu, ya aku tadi nyoba lo kartu ini, gimana? Ya orangnya sesuai. Terus dibilangi, jangan sampai kebablasan. Kebablasannya apa? Dia bilang, kalau ini sekedar sebagai media untuk ketika ada orang punya permasalahan dengan media kartu, dia lebih bisa terbuka, nggak masalah. Tapi kalau untuk melihat ini besoknya gimana, ini dan lain, jangan, ada efeknya. Membaca masa depan maksudnya. Ada efeknya. Jadi ada pantangan untuk tidak boleh
membacakan tentang masa depan. Iya, ada pandangannya seperti itu. Kalau kamu tetap ngeyel, kamu nabrak itu, efeknya ke kamu sendiri. Oke. Karena kan istilahnya melewati kehendak Tuhan, ya kan? Oke. Ya. Efeknya ke kamu sendiri. Akhirnya, paling efeknya apa sih? Sampai pada suatu waktu ada masalah di kantor sama cewek yang dia suka. Di situ dia minta, tolong dong baca. Pada waktu itu aku cuma mana ininya, permasalahanmu seperti apa? Dia nggak mau cerita. Ya udahlah, kebanyakan ambil. Nah, waktu itu dia ngambilnya asal. Oke. Aku nggak bisa baca ya. Terus saya tak ingat-ingat lagi. Oh ya, ternyata untuk baca kartu tarot itu ada metodenya. Yang dikasih tahu ke aku, kalau cowok itu ngambilnya harus pakai tangan kiri. Itu, dan harus dia yang shuffle. Dia tak kasih shuffle sendiri. Shuffle sendiri, dia yang pilih sendiri. Nah, dari itu ketemulah kamu di kantor punya masalah dengan orang ini. Dia nggak percaya, dia baik kok sama aku. Ya kan di depan kamu, nggak tahu di belakangnya. Ya jangan dipercaya 100% karena ini menurutku, menurutku seperti ini. Tapi ternyata benar. Ternyata ya kasihan akhirnya. Dia cerita, ya ternyata benar kayak gini. Ya udah, kamu nggak usah ngasih respon yang nggak suka sama dia, kamu tetap biasa aja. Dan terus yang si orang yang disuka itu, aku bilang nggak usah lah, aku nggak tahu alasinya. Oh, belum tahu alasi mbaknya? Iya, nggak usah diteruskan, mending kamu sakit hati sekarang daripada lebih besar. Nah kenapa? Aku nggak tahu, cuman yang aku rasakan seperti itu. Akhirnya ya udahlah, tak jalani dulu. Setelah itu cerita sendiri dia sama aku, iya bener Pak, ya mama hari ini yang dia kenapa? Ternyata sudah nggak baik gitu. Iya, akhirnya nggak baik. oh ya udahlah. Terus akhirnya terus ini gimana kelanjutannya, dia kan bilang gitu. Berarti kan dia nanyain masa depan kan ya? Masa depan, aku bilang kamu di sini udah nggak, kamu di sini nggak lama. Aku nggak gitu. Loh, kenapa? Aku suka di sini. Aku nggak tahu masalahnya, tapi kamu nggak bakalan lama di sini. Ternyata benar. Setelah itu dia keluar duluan dari kantor itu daripada aku. Gitu. Dan permasalahannya ya balik lagi dengan orang yang bermasalah itu. Karena itu, jadi indahnya di situ. Setelah itu barulah, karena aku waktu itu sadar, ini nggak bener. Ini nggak bener, udah terlalu jauh. Ya, udah terlalu jauh, tapi belum ada efeknya. Belum ada efeknya, terus akhirnya datanglah. Jadi ketika ngobrol gitu ada perasaan, jadi perasaan sama pikiran gitu loh. Tiba-tiba kepikiran, wih, kamu mau jatuh loh, mau kecelakaan. Karena ya kalau aku jujur, kecelakaan itu udah biasa. Karena kan aku dari kecil sering jatuh, sering ini. Karena beberapa kali masuk rumah sakit, dokternya pun itu sampai gini, loh ini kan yang kemarin nama di sini, kamu kok kecelakaan kok hobi. Karena biasa gitu. Tapi ketika itu aku ngerasa gini, iya kalau aku biasa sakit rasanya kayak gitu, nanti minum obat sakitnya hilang. Tapi aku ketika apa? Papa aku, mama aku pasti kerepotan. Iya. Karena aku dulu pernah kecelakaan besar, terus kalau aku jatuh lagi, biayanya juga besar. Itu aku mulai mikir, iya takut kalau ini nanti kejadian. Nah, waktu itu aku udah hati-hati ke kantor, hati-hati sampai pada akhirnya aku pergi keluar kota sama teman-temanku. Aku ingat, oh iya aku mau jatuh. Ya udahlah, nggak usah bawa kendaraan, aku naik bank aja. Akhirnya aku naik bank, ternyata yang punya mobil nggak bisa nyetir. Akhirnya mau nggak mau aku nyetir. Iya. Dan aku waktu itu lupa kalau aku bakalan ada kejadian aku mau jatuh. Bener, perjalanan ke Malang sampai Pandaan, mobil itu ditabrak dari belakang. Ditabrak dari belakang. Mungkin karena aku udah antisipasi dulu, aku pelan, jalan pelan, aku tiba-tiba mobil depan itu ngerem mendadak. Aku juga ngerem mendadak, untungnya lolos, nggak sampai nabrak. Tapi yang mobil belakang itu kenceng. Jadi dia nggak pakai ngerem, langsung nabrak bagian belakang mobil itu. Mobil udah hancur, rusak bagian belakang, tapi masih bisa jalan. Tapi untung nggak apa-apa ya. Udah bisa jalan. Dari itu aku baru ingat, oh impactnya itu kayak gini. Jadi lebih berisiko lah. Lebih berisiko. Dan aku konsultasi sama temanku kan, aku habis kecelakaan ini, dia langsung loh kamu habis ngapain pakai tarot gitu kan. Ya aku baca sih temanku si ini, kamu lah udah dibilangi gitu, itu ada efeknya. Kalau kamu nggak bisa membersihkan itu ya susah. Jadi seperti ada
pantangannya gitu. Oke. Kalau misalkan kamu tetap mau jalan kayak gitu, berarti ada pantangannya kayak gini. Dan aku kan orangnya nggak mau ribet, Iya. gitu kan. Aku orangnya nggak mau ribet, ya udahlah, wes nggak usah kayak gitu lagi. Cuman sebatas ketika orang tanya aku punya permasalahan seperti ini, solusinya seperti apa. Oke. Gitu. Jadi memberi pilihan solusi gitu ya. Iya. Dari apa yang dibaca tadi. Solusi sama ketika dia bingung mau mengungkapkan permasalahannya, Oh, oke. itu melalui media itu. Masih baca kamu sekarang? Kalau sekarang udah enggak ya karena pandemi ini. Tapi kadang juga masih tak buat mainan, tak Oke. baca sendiri. Ya, tentang kartu itu kan. Teman itu, loh kamu kok bisa baca ini? Terus aku, ya nggak tahu. Akhirnya dia bawa kartu lagi. Ini loh aku nggak bisa baca. Dikasih, bagus kartunya, bukan dari kertas, tapi seperti kayak nikah gitu. Oh. Jadi transparan. Kartunya keren, cuman gambar garis. Ini, Oke. dia baca. Ini apa artinya? Aku masih bisa baca. Lalu dia keluarkan lagi kartu favoritnya. Kartu favoritnya itu kucing ininya. Jadi gambarnya itu cuma kucing tidur, kucing ini. Oh, oke. Aku suruh baca nggak bisa. Oh. Gitu. Ini maksudnya apa? Nggak tahu ini, cuma gambar kucing gini. Loh, padahal ini lo gampang. Yang ini tuh lebih susah, tapi kamu bisa baca. Kalau ini malah nggak bisa. Biasanya itu aku bilang ini, ya nggak tahu. Mungkin karena kan aku nggak suka kucing. Oh. Aku nggak suka kucing, ya mungkin karena aku nggak suka kucing, aku nggak bisa baca. Kita ngomongin lagi ke masalah six sense. Ya. Berarti bisa bilang six sense ya mas? Yang kamu punya. Bisa dibilang six sense bisa, karena aku pernah kumpul sama komunitas indigo. Oh, oke. Ya, Di Surabaya? di Surabaya. Hmm. Aku ngobrol-ngobrol sama mereka, aku tanya, six sense itu kayak apa? Ternyata berbeda-beda. Berbeda-beda itu gini, ada yang dia six sense-nya itu bisa merasakan, oh di sini ada. Ada yang six sense-nya dia bisa mengamati orang ini seperti ini. Membaca. Ya, ada yang dia bisa punya gambaran masa lalu, masa depan. Hmm. Jadi kalau kita berbicara six sense itu Banyak. bukan nggak sesimpel oh dia bisa lihat halus, nggak berhenti di situ. Ternyata luas. Yang aku sendiri pernah tanya, aku punya gini termasuk nggak? Katanya ya mungkin, karena ada beberapa yang punya pengalaman sama kayak aku. Terus ada yang bilang gini, untuk meyakinkan itu six sense apa enggak, coba ketika kamu telah melakukan sesuatu ada efeknya apa enggak. Dan itu beneran ketika aku mulai apa ya amati, ternyata ada temanku cerita ada kejadian gini, kejadian pembunuhan di sini. Aku cuman bayangkan, oh daerah sini lah, oh daerah ini. Aku langsung kayak bisa bayangkan, oh kondisi rumahnya kayak gini. Aku tidur ngimpi, aku datang ke situ. Datang ke situ sampai waktu aku itu biasanya mengamati detail. Itu oh nomor rumahnya ini, rumahnya cat ini ya. Gak bisa masuk, aku naik ke ini, datangnya tuh di pohon kecil-kecil tuh yang dipotong bentuk apa dari situ. Jadi lecet-lecet kan. Nah, bangun mandi, lu kok pergi lecet tangan lu. Dan tak inget lagi, aku mimpi apa ya? Tak inget sampai perjalanan aku baru inget. Oh mimpi ini, dia cerita. Tak baca lah naskah ini. Duh, sama nomornya. Oh my God. Jadi itu mungkin bisa dibilang kalau ini apa namanya orang busuk mau mas gitu. Ada yang bilang kayak seperti itu. Nah, masalah Robo Sukmo itu aku ya entah ini apa ya gambaranku sendiri atau mungkin mimpiku atau apa. Masalah Robo Sukmo itu aku pernah kejadian waktu kecelakaan besar itu. Jadi aku pernah kecelakaan besar. Aku tuh masuk kamar operasi, di operasi 8 jam lebih. Pada saat itu, waktu aku sudah bangun, dinyatakan ini nyawa balen. Seharusnya aku meninggal, tapi itu nyawa balen. kecelakaan motor mas. Mobil, jadi mobilku terbalik. Oh. Nah itu juga ada cerita mistiknya. Oke. Waktu aku bangun, aku langsung ingat. Ketika aku dioperasi itu, aku tahu aku dioperasi. Oh, kamu melihat diri. Aku bisa lihat aku sendiri, aku bisa lihat adikku, bisa lihat mamaku. Padahal itu mereka di ruangan yang berbeda. Tapi dalam satu waktu itu aku bisa lihat. Tapi pada saat aku bisa lihat, aku tidak mengenal mereka siapa.
Aku tidak tahu ini siapa, cuman oh ini loh wujudnya kayak gini. Ketika aku bangun, aku ingat, wih aku mimpi ya. Tapi aku dalam mimpi, aku nggak kenal. Aku masih sadar ketika aku tidur, aku mimpi, aku sadar kalau ini mimpi. Oke. Jadi aku kayak bisa, oh ini aku mimpi ini. Kayak misalkan aku pergi kemana, aku tahu ini mimpi. Mimpi. Akhirnya aku jalan ke sini, Akhirnya oh ini daerah ini, daerah ini. Pernah juga aku kayak gitu. Sering juga. Terus. Nah, waktu aku udah bangun itu aku operasi, aku tanya sama bapakku, "Mbak Adik di ruangan ini lah." "Nah, di ruangan ini." "Iya." Padahal gak ada yang cerita, aku baru keluar dari ICU. Iya, oke. Gitu. Terus dia tanya, "Loh kok ngerti?" Gitu. "Ya aku tadi mimpi itu, tapi aku gak kenal ya itu adik, ya itu mama." Waktu aku bangun aku baru ngerti, oh adikku di sini. Tapi ketika aku mimpi itu, aku nggak kenal mereka siapa. Cuman dalam satu waktu yang sama, langsung ngerti, oh adikku di sini, mamaku di sini. Tapi itu hanya lihat vision itu aja. Nggak lihat sekitar mas. Enggak, cuman kelihatan itu aja dan jadi nggak ada alur waktu itu. Kalau cerita kan ada alur, ini dulu baru ini, dan itu bareng. Jadi aku di hari itu bareng dan juga dalam waktu yang sama. Aku juga mimpi, mungkin ini udah aku di fase mau sadar ya. Mimpi aku sama mamaku, nggak tahu di mana, di depan rumah, tapi bukan rumahku. Mamaku nyapu, habis itu ada yang naik dukar itu loh, cikar itu tuh si mamanya papaku kan udah meninggal. Jadi mamanya papaku itu meninggal waktu papaku masih kelas 3. Itu meninggal. Nah itu, padahal kan nggak kenal, belum pernah ketemu fisik kan dengan beliau. Tapi aku merasa udah deket. Akhirnya aku mau ikut naik, aku derek. Saya pamit dengan ibu. Jadi aku lari. Aku ikut ini ya, naik itu. Ojo nakal-nakal lagi. Saya kira, dah salim sama aku. Datang, ditinggal dulu, lah kok ditinggal, aku lari dulu. Tapi lari itu kayak di slow motion tau, buat gitu, lari tuh buat gak nyampe. Akhirnya waduh, terus aduh, balik lagi aku pulang. Tahu-tahu udah bangun itu. Ya, itu ini memang belum waktunya mungkin ya. Ya Allah, merinding. Terus yang tentang mobil terbalik itu. Nah, kalau mobil terbalik itu Balik banget mas, itu kapan mas? Itu kejadian tahun 2000. Tahun 2000, tanggal 10 bulan Juni.